Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Baihaqi. Kali ini kita masuk ke tutorial yang ke-12. Nah, pada tutorial ini kita akan membahas mengenai OpenGL Extension. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana menggunakan extension pada OpenGL untuk menambahkan fitur tambahan yang belum tersedia pada standar OpenGL utama. Extension ini memungkinkan pengembangan memanfaatkan kemampuan terbaru dari GPU tanpa harus menunggu versi baru dari spesifikasi OpenGL dirilis secara resmi. Nah, dalam tutorial ini diperkenalkan penggunaan ARB Debug Output, yaitu sebuah extension yang berfungsi untuk membantu proses debugging pada program OpenGL. Dengan extension ini, OpenGL dapat mengirimkan pesan kesalahan atau informasi penting secara langsung ke aplikasi melalui callback function, sehingga developer dapat mengetahui kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Nah, untuk struktur folder pada tutorial 12 ini kurang lebih hampir sama ya seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Di sini ada file CMake list. Nah, file CMake list ini digunakan untuk mengatur proses build proyek menggunakan CMake. File ini berisi konfigurasi seperti pengaturan compiler, library yang digunakan, serta file sumber yang akan dikompilasi menjadi program aplikasi. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada common, folder common. Nah, folder common ini berisi kumpulan file helper atau library tambahan yang digunakan untuk mempermudah proses pemrograman OpenGL. Beberapa file yang terdapat di dalam folder ini antara lain ada control.cpp. Nah, pada control.cpp ini, file ini digunakan untuk mengatur kontrol kamera menggunakan keyboard dan mouse. Fungsi di dalam file ini memungkinkan pengguna menggerakkan kamera untuk melihat objek 3D dari berbagai sudut. Kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Nah, selanjutnya ada obj loader.cpp. Nah, file ini tuh digunakan untuk membaca file model 3D berformat .obj. Fungsi ini akan mengambil data seperti posisi vertex, koordinat tekstur, dan juga normal vektor yang kemudian digunakan oleh OpenGL untuk merender objek. Nah, untuk selanjutnya ada shader.cpp. Nah, untuk file ini digunakan untuk memuat, mengompilasi, dan menghubungkan shader, vertex shader, dan fragment shader agar dapat digunakan oleh GPU dalam proses rendering. Kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Selanjutnya di sini ada tekstur. Nah, file ini digunakan untuk memuat file tekstur gambar yang nantinya akan ditempelkan pada permukaan objek 3D. Seperti ini ya untuk codingannya. Selanjutnya yang terakhir ada VBO indexer. Nah, untuk VBO indexer.cpp ini
File ini tuh digunakan untuk melakukan optimasi data vertex dengan cara menghilangkan vertex yang sama, sehingga data yang dikirim ke GPU menjadi lebih efisien. Ya, seperti ini untuk codingannya. Selanjutnya ada folder shader. Folder shader ini berisi file shader yang digunakan dalam proses rendering grafika. Yang pertama ada standar shading.vertex shader. Nah, file ini merupakan vertex shader yang bertugas memproses setiap vertex dari objek 3D. Vertex shader melakukan transformasi posisi vertex menggunakan matriks seperti model, view, dan projection sebelum objek ditampilkan di layar. Nah, itu untuk fungsinya. Selanjutnya ada standar shading with syntax error .fragment shader. Nah, di sini file ini merupakan fragment shader yang digunakan untuk menentukan warna setiap pixel pada objek. Pada tutorial ini, file shader tersebut sengaja diberikan kesalahan sintaks untuk menunjukkan bagaimana OpenGL extension ARB debug output dapat mendeteksi dan menampilkan pesan error saat proses debugging. Selanjutnya ada source files. Nah, pada folder source file ini berisi program utama aplikasi OpenGL. Di dalamnya file ini terdapat beberapa proses utama seperti di sini ya. Nah, pada file ini yaitu selanjutnya di sini ada source file. Nah, folder source file ini berisi file program utama yaitu yang pertama ini tutorial12.cpp. File ini merupakan program utama aplikasi OpenGL di dalam selanjutnya di sini ada folder source file. Folder source file ini berisi file program utama, yaitu di dalamnya ada tutorial.cpp. File ini tuh merupakan program utama aplikasi OpenGL. Di dalam file ini terdapat beberapa proses utama seperti initially library glfw dan gleo. Nah, ini ya. Selanjutnya pengecekan OpenGL extension, pengaktifkan debug output, pemuatan shader dan model 3D, pembuatan buffer OpenGL, dan juga yang terakhir proses rendering objek 3D pada layar. File ini menjadi pusat pengaturan jalannya program aplikasi. Program. Nah, untuk kesimpulan dari tutorial yang ke-12 ini, program ini tuh dirancang agar Nah, untuk kesimpulan dari tutorial 12 ini yaitu struktur folder pada project tutorial 12 OpenGL extension dirancang agar kode program lebih terorganisir. Folder common berisi fungsi-fungsi pendukung seperti kontrol kamera, pemuatan model shader, dan tekstur. Folder shader berisi program shader yang dijalankan oleh GPU. Sedangkan folder source file berisi program utama yang mengatur keseluruhan proses rendering OpenGL.
Nah, dengan struktur seperti ini, pengembangan program grafika menjadi lebih mudah dipelihara dan dipahami. Nah, kita langsung saja running untuk programnya ya. Sama seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita setup project, startup project, lalu pergi ke properties. Nah, jangan lupa ini diganti dengan nama folder yang ada di tutorial, yang ada di project ya, folder project. Kalian ganti sesuaikan dengan foldernya. Oke, lanjut kita running untuk programnya. Dan kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial yang ke-12. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.